Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Tuhan. Kau segalanya
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kalem. Asik. Gemesin deh. Ramah, Suka membagi hadiah. perhatian, Senyum terus. Ceria dan suka tertawa. Suka memeluk Jacob. Obat-obat juga suka makan tomat. Baik sekali. Sering main dengan kakak. Penyayang. Kalau Vanessa ke gereja, selalu dibilang belajarnya yang pintar. dan selalu membimbing saya. Sosok pendidik sekaligus teman bicara yang baik. Selalu oke masalah parkiran. Orangnya baik banget. Kalau ketemu itu nggak pernah lupa. Apa kabar non? Pasti megang dagu. Cubit pipi gitu, nanya-nanya, apa kabar dan lain-lain. Juga selalu menanyakan keberadaan keluarga saya, suami saya, anak saya, dan saya pribadi. Dan apa adanya dalam mencintai orang lain dan juga orang di sekitarnya. Bapak Gembala yang murah hati. Yang ganteng, yang selalu ngajak makan. Ketika kami pulang dari Doling, selalu memberkati. Saya pasti bersama dengan Pak Handi akan bicara dengan bahasa ibu kami, yaitu bahasa Sunda. Shalom, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ada di rumah, yang bersama-sama pada malam hari ini, kita akan bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur 40 hari atas berpulangnya Bapak Pendeta Handi David, MTH. Beliau adalah Gembala GBI Pangkalan Jati Cinere. Saya mengajak kita pada malam hari ini mengucap syukur apa yang Tuhan sudah lakukan atas Bapak Gembala. Beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah iman percaya kita bersama-sama. Amin saudara. Dan malam hari ini adalah ibadah ucapan syukur. Sebab apa yang Tuhan lakukan semua baik adanya. Dan pasti ada berkatnya. Amin. Malam hari ini saya akan mengajak kita sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, yang telah menganugerahkan kepada setiap kami kekuatan yang baru, penyertaan yang sempurna. Keajaiban-Mu terus Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Menjadi roh penolong, roh penghibur bagi setiap kami. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga almarhum Bapak Pendeta Handi David. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan atas setiap kami. Apa yang telah Tuhan lakukan atas gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Mungkin ada yang baru bergabung lewat ibadah ini. Saya mengucapkan selamat datang. Mari bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah ucapan syukur pada malam ini. Saya akan menyanyikan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa lagu yang sering kami nyanyikan bersama Bapak Gembala, Bapak Handi. Karena kami sering pelayanan bersama. Jadi lagu-lagunya itu masih ada di dalam benak saya yang malam ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Kita siap ya, nyanyi bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Sekali lagi katakan, bila ku renungkan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku memuji Engkau. Katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Sekali lagi saudara katakan dari awal. Bila ku renungkan kasih setiamu, amin Tuhan, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita bersama-sama dengan almarhum Bapak Gembala kita menyembah Tuhan bersama-sama saat ini. Amin saudara. Haleluya Tuhan. Katakan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku naikkan demi nama. Sekali lagi katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Tangan kami naikkan. Tanganku ku naikkan
demi namamu. Sekali lagi, tanganku ku naikkan demi namamu. Kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau malam ini kami boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami semua Tuhan. Sebab itu kami memuji, sebab itu kami menyembah Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup. Sebab itu mulut kami takkan berhenti untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagi lagu, dan lagu ini adalah permintaan dari Ibu Susi sebagai istri terkasih dari almarhum Bapak Handi. Waktu itu disampaikan kepada saya untuk menyanyikan ini. Tidak terlalu familiar lagu ini dengan saya, tapi saya mau belajar. Dan malam hari ini saya mengajak kita yang ada di rumah, kita akan sama-sama nyanyi. Judulnya adalah Indah Rencanamu. Saya percaya Ibu Susi dan seluruh keluarga, anak-anak cucu lebih mengerti sekarang bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang terjadi, diizinkan Tuhan. Amin. Ibu Susi khususnya. Amin Ibu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari katakan bersama. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat rencanamu yang indah buat kami. Rencana yang indah buat keluarga besar almarhum Pak Handi David. Yang malam hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mulai dari awal pertemuan saya dengan Pak Handi, saya langsung diajak untuk pelayanan bersama-sama baik di luar kota sebagai membantu beliau untuk membawa kendaraan. Dan saya banyak sekali belajar. Ada satu lagu yang sering, ini lagu yang paling sering dinyanyikan oleh Pak Handi waktu kami di dalam, sebelum Cool dulu namanya FA dan sekarang namanya Cool. Dan lagu ini waktu terakhir juga dengan beliau masih kami sering nyanyikan waktu kami pelayanan bersama-sama dengan beliau. Dan kita akan nyanyikan sekali lagi bersama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Mari kita terus nyanyikan. Katakan Allah yang bela.
Allah yang bela. Siapa lawan dia? Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah, oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan, Allah yang bela. Amin. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal, dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari sekali lagi katakan, Allah yang bela. Allah yang bela. Yes Lord. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Kami pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah Tuhan, oh terpujilah namanya. Yesus yang memberi kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Oke, jadi papa atau opa itu bagi kami memang sangat menjadi teladan untuk keluarga. Papa sering mengingatkan kepada kami khususnya untuk mesbah keluarga. Setiap waktu, setiap ada kesempatan, Atio selalu berusaha menunjukkan imannya yang kuat, sejati kepada Tuhan Yesus. Kurang lebih di tahun 91 atau 92 saya mengalami sakit perut yang sangat hebat. Saya dibawa oleh ayah saya ke dokter, dan setelah dilakukan pemeriksaan, saya disarankan agar segera dioperasi karena saya mengalami usus buntu yang akut. Maka saya langsung dijadwalkan untuk tindakan operasi di besok harinya. Di tahun 90-an mendengar kata operasi itu sangat menakutkan. Akhirnya saya kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kembali ke rumah sakit. Sesampai di rumah, saya diam-diam ke rumah almarhum. Sesampai di rumah almarhum, saya menceritakan kondisi saya dengan senyum yang khas dan menenangkan, karena jujur saat itu keadaan saya yang sangat tegang dan takut.
Almarhum mengajak saya berdoa, meminta mujizat dari Yesus, dan mengajarkan saya arti yakin dan percaya. Maka saya sudah disembuhkan. Selesai dari situ saya pulang, saya istirahat dengan hati yang lebih tenang, walaupun masih tegang mengingat besok akan dioperasi. Keesokan pagi harinya, waktu saya bangun, saya kaget, saya nggak rasain lagi sakit di perut saya. Saya coba bangun, saya jongkok, saya jalan, saya bungkuk. Saya nggak merasakan sakit sama sekali. Nah, di situ saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Ini salah satu kesaksian yang saya bisa ceritakan, yang dimana saya diajarkan oleh almarhum. Berdoa, yakin dan percaya kepada Tuhan. Maka masalahmu akan ditolong oleh Tuhan. Sosok yang mengajarkan saya, di balik proses ada kemuliaan Tuhan. Ketika diproses, jangan berontak, berdiam diri, tetap rendah hati, berdoa dan selalu berdoa. Dan berdoa sampai proses itu selesai. Karena proses akan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Pak Handi itu orangnya nggak posesif, nggak kayak kamu yang baru pacaran aja udah posesif. Salah. Pak Handi itu sosoknya orang yang sangat memotivasi, orang yang sangat dalam hidup saya khususnya ya. Saya bukan jemaatnya dia, tapi dia banyak memberikan motivasi, banyak memberikan encourage. Khususnya yang tidak pernah saya bisa lupakan saat ini tuh dia selalu bilang gini, dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun itu adalah ladang pelayananmu. So, lakukanlah itu seperti yang kau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pak Handi mengajarkan saya untuk hidup lebih berani dan jujur. Yang tadinya saya pemalu, jadi berani untuk melayani di sekolah minggu. Dan selalu mengajarkan dimanapun kita bekerja, kita harus hidup jujur supaya kita diberkati. Di masa saya kuliah dulu, buat saya Om Handi David adalah orang yang sangat mengerti bahwa anak muda yang merantau di tanah orang itu selalu membutuhkan makanan. Makanya beliau selalu mengajak saya makan kalau saya main ke rumahnya. Dan itu selalu. Nilai-nilai yang sering Pak Handi ajarin ke aku, tetaplah yang melayani dan bertumbuh di anak-anak muda, dan tetaplah menari dengan sukacita. Atio adalah teladan bahwa melayani dan mencintai Tuhan adalah suatu anugerah. Bisa melayani Tuhan adalah sebuah pleasure untuk kita. Wow, luar biasa. Saya melihat bahwa pendeta Handi David ini mempunyai integritas yang tinggi, sehingga mempunyai kehidupan yang berkualitas, sehingga hambanya ini tetap setia, tetap melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa sampai diangkat sama Tuhan karena pekerjaannya sudah selesai. Pak Handi memang telah tiada, tetapi nilai-nilainya selalu hidup dan terus hidup di dalam hati kita dan juga komunitas pelayanan. Kita sama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan seperti yang Om Handi sudah ajarkan sama kita dan ingetin terus bahwa ayo setia sama Tuhan gitu ya. Apa yang telah beliau ajarkan pada kami, teladan-teladan iman, bisa menjadi teladan dan menjadi satu yang mengingatkan kami untuk selalu kami mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satu dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus, kembali kami datang karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Biarlah Tuhan di ibadah 40 hari almarhum Tuhan, setiap kami semua Tuhan mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan. Mendapatkan mujizat yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di rumah maupun yang di sini. Hari ini kita sudah 40 hari almarhum dipanggil Tuhan. Merupakan hari-hari yang membuat kita itu mengingat akan kebaikan, bahkan mengingat Tuhan itu berperkara sangat luar biasa. Jadi pada waktu saya mendapatkan informasi bahwa saya akan membawakan sharing, cukup kaget juga karena pada dasarnya saya agak grogi gitu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ada satu kekuatan yang saya yakin Bapak Ibu Saudara, banyak rekan-rekan kami, rekan-rekan saya yang menopang saya di dalam doa-doa. Hari ini saya disuruh bawakan 40 hari, tapi saya berpikiran seperti ini. Karena pada waktu almarhum dipanggil Tuhan, saya cukup sedih juga. Dan itu membuat saya berpikir, kenapa dipanggil? Padahal waktunya masih panjang dan banyak PR yang sedang kita kerjakan. Begitu saya hanya waktu menerima telepon dari ibu, saya hanya bisa diam, berdiri di dekat motor. Kemudian saya bilang sama Tuhan, ternyata Tuhan lebih sayang kepada beliau. Dan pada waktu itulah saya mendapatkan rema dan saya ingat pesannya beliau. Fek, kamu harus berubah. Kamu harus berubah, jangan seperti ini terus, dibilangnya. Kelemahan kamu itu bisa menjadi senjata. Pada waktu beliau menyampaikan itu, yang saya berpikir cuma satu. Kalau saya seperti ini, ya memang saya seperti ini. Tapi pada waktu mendengar kabar itu, saya bilang sama Tuhan, saya akan berubah Tuhan. Saya akan lihat apakah Tuhan memang mau berkenan atas beliau. Dan ternyata saudara, luar biasa. Tidak sampai hitungan yang membuat kami itu berlarut. Artinya begitu kita tahu, kita harus bersedih, kita harus menangisi segala macam. Tapi kita tidak lama. Kita nggak perlu itu ternyata. Kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu kita berduka, memang waktu kita untuk bersedih. Tapi Tuhan tidak pernah bilang kita bersedih terus. Tuhan mengangkat kita untuk mengetahui rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Dan ini membuat saya pada waktu beliau dibawa dari rumah sakit sampai rumah duka, saya tertawa, tersenyum. Memang pas di rumah duka saya nggak bisa menutupi, tapi memang waktunya. Tapi hari ini 40 hari beliau, bukan lagi kita berbicara tentang kesedihannya, tapi berbicara seperti yang tadi kita sudah saksikan, nilai-nilai yang sudah diberikan almarhum. Ada seorang termasuk sahabat dan mentor saya di sini berbicara seperti ini. Dia bilang, bukan banyaknya orang yang mengantar kita ke tempat pemakaman, tapi siapa yang menjemput kita pada saat itu. Wah, itu luar biasa. Saya berbicara seperti ini karena saya tahu almarhum rindu kita ini berubah. Tidak hanya diam, tapi maju dengan apa yang Tuhan izinkan saat ini. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 itu berbicara tentang duka cita. Tapi hari ini kita bisa tahu duka cita itu ternyata di balik duka cita ada sukacita. Dan ada pertobatan. Kalau kita berbicara kita mengenal almarhum, berarti kita harus tahu almarhum mau kita berubah untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Saya akan bacakan dengan cepat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Firman Tuhan hari ini singkat. Hanya 2
Rasul Paulus ini mengutarakan, duka cita ada dua. Di dalamnya adalah menurut kehendak Allah dan kehendak dunia. Kalau saudara mau hidup kita ini diatur oleh Roh Kudus, maka saudara mengikuti kehendaknya Allah. Kalau saudara mau hidup saudara dipenuhi dengan keduniawian, ikuti kehendak dunia. Simple, gampang. Kita mau ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Kalau kita mau menghendaki kehendak Tuhan, lihat apa yang terjadi. Menghasilkan pertobatan. Pertobatan itu ada satu perubahan di dalam diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tidak lagi melakukan hal-hal yang di belakang, tapi ke depan. Itu pertobatannya. Ada 3 aspek pertobatan yang perlu dan penting yang pernah saya bahas bersama beliau. Apakah hati kamu sudah bertobat, Fek? Ini disampaikan pada saat saya mau didekatkan kepada istri saya. Waktu itu belum menikah. Sehingga sebelum itu dipanggil saya sudah ditanyakan, apa yang kau mau lakukan di dalam hatimu? Bapak Ibu Saudara, almarhum sangat memberikan saya teladan dan nasihat-nasihat. Rubah hatimu. Buat yang masih pada jomblo ya, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan saudari. Rubah hatimu sehingga engkau mendapatkan pasangan yang ideal. Rubah hatimu sehingga engkau bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupanmu untuk masa depan. Saat engkau tidak merubah hatimu, engkau tidak akan melihat apa yang menjadi rencana Tuhan untuk diri kita. Pada waktu almarhum bicara seperti itu, saya siapkan hati saya. Saya bilang, ya saya mau berubah. Coba Bapak, apa yang harus saya ubah? Saya cerita di dalam ruangan, Bapak Ibu Saudara. Saya cerita, ya panggil Lisa. Istri saya waktu itu belum jadi istri, dipanggil. Diperhadapkan di depan itu saudara. Kami berdua seperti di sidang. Tapi pada waktu saya merubah hati saya, seperti mimpi-mimpi saya yang pertama, saya rubah, saya buang semuanya. Saya berbalik, saya mendengarkan, Tuhan rencanamu apa di dalam hidup saya. Tuhan tunjukkan kembali bahwa itu adalah istrimu. Yang pertama yang pernah engkau kenal. Kaget saya pada waktu itu diingatkan kondisi saya waktu masih bujangan, dibilang ini akan menjadi istrimu. Sedemikianlah Roh Kudus berbicara pada waktu kita mengenal Allah kita dengan baik. Nah, tinggal diri kita. Kalau saudara di dalam tekanan-tekanan sekarang pandemi, usaha-usaha semuanya mengalami kegagalan. Saya pernah bercerita kepada salah seorang rekan pelayanan di tempat kami. Saya bilang, gimana di sana? Wah, luar biasa. Perusahaan turun. Omset kurang. Sedih. Biasanya beliau bercerita kepada almarhum. Tapi tidak ada cerita-cerita lagi. Beliau langsung bilang, hanya ada satu cara. Yaitu kenal dengan Tuhan. Begitu dia rubah pemikiran-pemikiran tersebut, Tuhan berikan berkat. Tuhan kirimkan proyek-proyek yang baru, Tuhan kirimkan perubahan-perubahan. Meskipun ada proses. Karena duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan pertobatan yang perlu proses. Kalau engkau diproses di dalam hatimu, engkau harus berubah. Biasanya kamu membenci seseorang, menghakimi seseorang, engkau harus rubah. Kalau engkau selama ini hatimu hanya mengasihi dirimu sendiri, rubah. Karena engkau bukan waktunya mengasihi dirimu sendiri, tapi mengasihi orang banyak. Bukan untuk berkaca pada diri sendiri, tapi berkacalah Tuhan memberikan engkau jalan. Banyak jalan yang harus engkau lakukan. Bukan satu jalan, tapi banyak. Justru di tahun-tahun seperti ini, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita rubah hati kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan mau hati kita itu saat ibadah dilakukan, bukan lagi tidak konsen, tapi hati kita tujukan kepada Tuhan. Dan ini yang akhir-akhir ini ternyata, waktu saya sharing dengan beliau, ternyata beliau sudah dapat hal ini. Rubah hati.
Bapak Ibu Saudara, saat kita berubah hati, maka dimulailah pertobatanmu. Saat engkau belum mengenal Tuhanmu, belum mengenal Tuhan Yesus, engkau rubah hatimu. Saya siap Tuhan, masuk di dalam hidup saya. Hati saya untuk engkau. Maka Roma 6 ayat 3. Hidup kita sudah milik Tuhan. Kita mati di dalam kematiannya Kristus. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Dan kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Kenapa kita menjadi manusia yang baru? Karena hati kita juga menjadi yang baru, saudara. Pada waktu hati kita yang baru, kita menatap orang akan penuh dengan sukacita. Pada waktu kita melihat orang dengan kesedihan, kita bisa berbagi hati kita dengan kegembiraan kita. Kita dekati, impartasikan kebahagiaan kita. Maka orang itu akan tersenyum. Bukankah itu almarhum lakukan saat ketemu dengan orang? Almarhum akan pegang apa? Dagu, pipi. Sampai pernah, Bapak Ibu Saudara, saya geli juga waktu dulu. Karena ternyata ada yang salah paham dengan karakter almarhum. Jadi saya kaget karena beliau bilang gini, Vicky, coba kamu layani orang itu dulu. Saya kaget begitu saya lihatin, astaga Tuhan, PR banget gitu kan. Ternyata orang ini salah. Seorang pedagang, karena beliau itu sangat-sangat dekat dengan siapa aja. Jadi pedagang ini lagi masak, didekatin sama beliau. Dipeganglah pipinya, digini-giniin saudara. Jadi si pedagang ini grogi. Dia kikuk begitu, setelah kikuk, pelayanan yang dia berikan kepada almarhum itu the best banget. Karena yang terbaik yang diberikan sama dia untuk si almarhum. Saya kaget-kaget. Tapi ternyata ada yang sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan. Sehingga pada waktu itu saya cepat segera bawa beliau. Saya bilangin, next lihat. Jangan sembarangan juga. Pipi orang belum tentu suka. Sehingga salah paham. Nah Bapak Ibu Saudara pasti mengenal ciri-ciri beliau. Tapi itulah kelebihannya. Karena hati beliau tidak ada yang membuat orang itu jadi hilang. Ogah atau berbicaranya jadi kasar. Nah, beliau hanya ingin kedekatan. Dekat dengan siapa aja. Dekat. Nah pertobatan itu buntut-buntutnya kan ujung-ujungnya itu ada keselamatan nih Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita sudah dibetulkan, keselamatan itu harus kita lakukan. Keselamatannya ngapain nih? Kita harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu kita harus dibaptis. Bukan untuk KKR baptisan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah apa yang menjadi kerinduan beliau. Beliau mau banyak orang itu diselamatkan. Bukan hanya datang ke beliau untuk sesuatu yang di luar pemikirannya Tuhan. Datang ke beliau bukan untuk sesuatu yang menyenangkan hati beliau. Bukan. Beliau mau banyak orang diselamatkan. Hal inilah yang dilemparkan dan diberikan kepada pemimpin-pemimpin di tempat kami. Untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi saya sudah sebutkan. Kalau kita duka cita menurut kehendak Allah sudah pasti menghasilkan pertobatan. Memang paling gak enak. Pertobatan. Melupakan masa-masa lalu tidak kita lakukan kembali. Tapi intinya hatinya beres dulu. Hatinya bersih dulu. Tapi lihat Rasul Paulus bicara yang keduanya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara tidak mengalami perubahan di dalam diri kita sampai Tuhan datang. Maka kita hanya dihadapkan pada kematian kekal. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa apa-apa lagi. Karena sudah terlambat. Hari ini kita bisa melihat tayangan-tayangan. Hari ini kita bisa dekat dengan Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan panggil kita ada di mana? Apakah kematian kekal itu di dalam neraka atau
mengikuti kehendak Allah. Duka cita diganti pertobatan, pertobatan menuju keselamatan. Kalau saya pengen menuju ini, ke keselamatan kekal. Bukan kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara, 3 aspek di dalam pertobatan kekal. Yang tadi yang pertama sudah jelas adalah hati. Yang kedua pikiran. Saat kita terkungkung dengan pikiran kita, terkonsep dengan pikiran kita, maka kehendak kita lah yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Kita mau gembala kita seperti ini. Kita mau gereja seperti ini. Kita mau keluarga kita seperti ini. Tapi coba tanya ke Tuhan, apakah kita pernah melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Karena saat kita melibatkan Roh Kudus, percayalah, yang enak-enak itu disingkirkan. Yang sedih-sedih itu diberikan. Tekanan diberikan. Tapi lihat endingnya, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Jadi sebetulnya 2 hal yang saat ini kita harus pikirkan. Mau masuk kerajaan Allah atau mau masuk neraka? Kuncinya 1, di hati kita. Kalau hati kita sudah beres, pulih, lakukan pertobatan. Jangan kita lakukan pertobatan itu besok bertobat, sekarang kambuh. Besok bertobat, kambuh lagi. Gak waktunya sekarang nih berbeda saudara. Waktunya ini cepat. Percepatan inilah yang sedang terjadi. Saudara mungkin berpikir, besok itu kita sudah mendekati Paskah kembali. Setelah mengikuti Paskah, apalagi saudara? Persiapan Natal. Setelah persiapan Natal, maka terjadi apa? Tahun yang baru. Tidak kerasa. Oleh sebab itu, ngapain ditunda-tunda lagi? Segera bertobat, lakukan pertobatanmu, lakukan apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu, lakukan dan bilang kepada Tuhan bahwa saya siap bertobat. Saya siap mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah duka cita itu digantikan dengan pertobatanku Tuhan. Sehingga aku bisa melihat Engkau, sehingga aku bisa melihat dan tahu apa rencanamu yang indah buat saya. Hal yang sama, kalau kita mau saksikan, sedikit lagi kita akan saksikan, Bapak Ibu Saudara, khotbah beliau di awal tahun. Waktu itu khotbah ini sangat-sangat, beliau sendiri pada waktu itu sebetulnya sedang tidak enak. Sakit sebetulnya waktu itu beliau. Tapi beliau paksakan untuk berbicara. Kenapa? Karena beliau mendapatkan pesan untuk disampaikan. Dan pesan inilah yang menjadi landasan untuk gereja di tempat ini pada waktu itu. Dan kita bisa lihat saat beliau berkata-kata, berbicara, beliau sedang menahan sakit. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Ibu Susi. Karena beliau sangat-sangat dekat. Terkadang beliau menyampaikan, tidak ada yang seperti Ibu Susi. Meskipun sudah dimarahin, sudah dikecewakan, tapi tetap beliau bilang the best. Sampai pada waktu itu pun beliau menyampaikan, biarlah wanita juga mengerti bahwa pasangan kita untuk yang suami istri, bahwa kelemahan daripada pasangan kita jangan kita jadikan patokan untuk kita tidak bisa jadi satu. Justru kelemahan itulah yang membuat kita jadi rindu nantinya. Nah, saudara, kita akan mendengarkan pesan-pesan dari beliau sebelum beliau dipanggil Tuhan, dan ini adalah khotbah terakhir di bulan Januari 2021. Mari kita saksikan. Suatu yang kasih Tuhan, dari saya muda waktu saya terima Yesus sampai sekarang, saya masih benar
Mataku tertuju kepada Tuhan dan saya berharap semuanya hidup saya hanya daripada Tuhan. Sejak saya kerja, saya tunjukkan kalau saya ini orang Kristen. Saya adalah jemaat Tuhan dan saya melakukan semua yang terbaik. Nggak pernah bolos, jangan pernah sampai kita korupsi, jangan sampai kita lalai. Semua yang dapat tugas buat kita kerjakan. Selaku dikasih Tuhan, semua itu dilakukan untuk Tuhan. Dan saya ternyata sekarang udah jadi pendeta dan selaku dikasih Tuhan kurang lebih sekitar 20 atau 25 tahun saya melayani Tuhan. Semua ini karena Tuhan yang melihat hati kita. Jangan lagi kita bicara yang enggak untuk tahun 2021. Hoax buang jauh-jauh, bicarakan orang buang jauh-jauh, jangan ada marah, jangan ada dendam. Semua Tuhan izinkan kalau kejadian, walaupun enggak enak, tapi ada maksud Tuhan buat hidup kita. Mari kita pegang integritas kita sebagai anak Tuhan. Kita masuki tahun 2021 dengan integritas yang daripada Tuhan. Supaya semua saudara dan saya hidup menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah pesan beliau. Tapi saya diingatkan pada waktu beliau di rumah sakit, beliau sampaikan, jangan ada yang hilang Veki dari tim. Sebelum dioperasi beliau berbicara seperti itu. Kemudian beliau bilang, lanjutkan mimpi-mimpi kita yang sudah sedang berjalan. Dan ternyata mimpi itu menjadi warisan yang luar biasa. Kita akan dengarkan dari Ibu Gembala yang menyampaikannya. Kita lihat videonya. Mimpi besar daripada suami saya, almarhum Handi David, untuk membangun rumah kebenaran yang sudah ada tanahnya 1.700 meter persegi. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Kalau Tuhan sudah menyediakan tempat tanahnya, apa yang dibutuhkan pasti Tuhan sediakan. Arti daripada rumah kebenaran itu adalah untuk hal-hal yang rohani juga dan untuk sosial juga. Kami harus melayani orang-orang narkoba berubah menjadi baik. Orang-orang yang korban LGBT menjadi baik. Orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak ada pekerjaan menjadi ada pekerjaan. Dan rumah kebenaran itu akan memerdekakan banyak orang. Yang penting Opa di surga sudah senang. Bagian kita adalah melanjutkan perjuangan beliau. Menjadi berkat. Berdampak positif Bagi keluarga, kota dan bangsa.
Puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah syukuran kita malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Khususnya GBI Pangkalan Jati, keluarga besar GBI Pangkalan Jati Cinere ya Tuhan. Kalau kami mengingat kembali betapa luar biasanya Tuhan, gembala kami boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami banyak dididik, kami banyak diajar Tuhan, supaya kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami menerima Tuhan warisan itu Tuhan, dari hamba-Mu almarhum Pak Handi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah penghiburan hanya daripada-Mu ya Tuhan, khususnya untuk keluarga besar Tuhan. Begitu juga kami para pelayan, para jemaat-Mu Tuhan, menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sebentar lagi kami kembali ke aktivitas kami Tuhan. Kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada anaknya. Dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili dari keluarga Pak Handi David almarhum. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua saudara-saudara yang udah ikut terlibat dalam ibadah malam hari ini. Kami sungguh sangat mengucap syukur. Semakin kesini 40 hari setelah meninggal Papa, memang masih berat yang kami rasakan. Sosok Papa yang sangat penyayang, sapaan-sapaan hangatnya setiap pagi, sapaan sayang yang selalu. Papa memang orangnya sangat hangat pada semua orang ya. Jadi itulah yang mungkin masih kami berat, sebab kami rindu. Kami rindu bisa di telepon Papa, kami rindu masih bisa ngobrol, curhat semuanya sama Papa. Tapi kami percaya Papa sudah bahagia di sana bersama Tuhan Yesus. Papa sudah ada di rumahnya yang terbaik bersama Tuhan Yesus. Terima kasih dukungannya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk kekuatannya buat kami semua. Biarlah apa yang menjadi teladan Papa, mari kita lanjutkan bersama-sama. Apa yang menjadi mimpi-mimpi Papa, legasi Papa, biarlah itu bisa kita jalankan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.